Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Teddy Firmansyah. Di video kali ini sesuai judul bahwa saya akan mencoba bercerita tentang perjalanan goes saya ke tempat yang dimana tempat ini adalah favorit warga Ciparai dan sekitarnya untuk jogging ya, terutama di hari Minggu dan hari Jumat. Dan di video kali ini juga saya akan mencoba goes ke sana. Cuman rutenya dari rumah agak sedikit muter ya, karena saya cari rute yang tidak monoton gitu ya, kayak ke jalan raya. Tapi saya mencoba masuk ke daerah pesawahan, dimana kalau kalian yang orang Bandung, terutama yang tinggal di Bale Endah ataupun Ciparai, nah untuk masuk ke rute ini bisa masuk di pertigaan Munjul. Kita masuk ke Sinangsari dan rute seperti inilah yang nanti kita akan temukan ya. Jadi dulu ini jalannya bagus sih, cuman sekarang ya seperti inilah ya. Jika jalan memang kurang perawatan tuh ya, apalagi di musim hujan, jalannya ya beginilah ya. Tapi emang jadi bikin seru sih kalau buat naik sepeda, karena trek nggak monoton ya. Kalau melihat jalan-jalan begini agak seru juga buat para goeser, karena ada variasi gitu kan, nggak terus mulus. Tapi kadang jalan-jalan gini juga bikin seru. Nah, jadi ini tuh masuk dari Sinangsari kemudian ke Sukajadi, lalu terus gitu kan, nanti sampai keluarnya itu di Desa Warga Mekar, dimana nanti kita akan melewati sebuah bangunan yang agak besar tuh. Di sana ada bangunan ini, di jalan ini tuh ada lapas ya, lapas narkoba. Nah, nanti dari jalan ini tuh tembus ke Desa Warga Mekar, lalu kita akan masuk lagi ke jalan raya. Dan saya sengaja masuk ke jalur sini tuh karena pandangan kita cukup luas kalau masuk ke jalan-jalan kayak begini. Apalagi ini kita bisa melihat pesawahan kan, lumayan seger ya, nggak terlalu banyak asap knalpot kalau kita masuk ke jalur-jalur begini. Dan alasan yang paling kuatnya itu ya, selain pengen dapat udara segar, saya juga sedang berburu sunrise. Nah, biasanya melihat sunrise di tempat-tempat begini kan agak jelas ya, kayak video ini nih. Nah, ini hasil tangkap layar pada saat sunrise-nya muncul, walaupun agak telat ya, karena pada pagi ini cuacanya nggak begitu bagus, jadi sunrise-nya agak telat munculnya. Tapi nggak apa-apa, let's okay. Cukup puas saya melihat sunrise di pagi ini. Dan setelah itu saya menikmati hangatnya menyinari punggung saya sambil goes ke tujuan yang akan kita tuju. Itu lumayan lah ya, bisa bikin sehat badan dan ya enak aja ya sambil goes gitu kan, tersinari matahari kan, asik banget. Dan ini jalan udah mulai sedikit bagus karena kita sebentar lagi akan masuk ke jalan raya ya. Ini sudah masuk ke Desa Warga Mekar kalau tidak salah ya. Dan pada saat goes di sini tuh yang paling serunya itu kita bisa melihat view gunung-gunung yang berada di Bandung Selatan. Dan kita bersepeda atau goes di tengah-tengah sawah ya, dimana sawah di sebelah, dimana pandangan kalau kita nengok ke sebelah kiri itu sawah dan ke sebelah kanan juga sawah, dan sawahnya tuh luas banget ya, luas banget
sawahnya itu seluas sejauh mata memandang, pokoknya ini sawah semua. Dan itu keren banget ya, buat saya keren banget ini. Dan kalau kita melihat ke depan, apalagi kalau lagi cerah, kita akan bisa melihat view gunung-gunung yang berada di Bandung Selatan dengan punggung disinari cahaya mentari pagi. Itu nikmat banget ya. Selain sehat, itu kenikmatan yang luar biasa menurut saya. Kalau pada saat goes pagi itu, lalu kemudian muncul matahari, lalu kemudian punggung kita itu tersinari gitu ya, atau terhangatkan oleh mentari pagi. Itu cakep banget ya, enak banget rasanya ya. Nggak percaya, coba aja. Para goeser ini sesuatu yang paling mengasihkan. Terus di pagi hari goes, kemudian badannya terhangatkan oleh mentari pagi. Itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Nah, jadi di goes di pagi itu emang paling nikmat ya, ketimbang siang-siang kan. Kalau siang udah panas gitu kan, udaranya udah nggak segar. Tapi kalau pagi kayak begini kan, apalagi ini di bulan puasa nih, daripada tidur kan sambil nunggu agak siangan buat tidur, ya mumpung lagi santai kan, mending sepedaan dulu sampai ya pukul 10 lah. Nanti datang ke rumah kan tinggal mandi, kemudian tidur sambil nunggu sholat zuhur. Nah, itu asik banget. Jadi puasanya nggak kesiksa. Kalau habis sahur lalu kemudian tidur kan, pas bangun tuh kesiksa banget, terutama tenggorokan. Waduh, kering ya. Kalau pas setelah sahur itu tidur, lalu kemudian pas bangun tuh nggak enak. Nah, makanya saya selalu mensiasatinya, diantaranya dengan bersepeda, atau mungkin dengan jalan-jalan, atau kalau lari pagi emang kalau kuat sih ya bagus-bagus aja ya. Tapi kalau nggak kuat jangan maksain. Nah, jadi dari jalan yang tadi itu kita akan keluar masuk ke Jalan Raya Laswi, dimana ini jalan provinsi arah ke Ciparai atau Majalaya ya. Ini sebetulnya jalan provinsi ya, dan apalagi di pagi hari itu biasanya penuh sekali nih jalan di pagi hari jam kerja, terutama yang dari arah Majalaya, dari arah Ciparai menuju Bandung. Itu banyak banget motor, mobil, terutama motor banyak banget. Sampai kalau pas di pertigaan Munjul itu biasanya macet. Nah, yang tadi kita masuk itu, yang di awal kita masuk itu biasanya macetnya panjang banget biasanya, sampai ke depan rumah kadangnya, bahkan sampai ke Jelekong biasanya. Apalagi kalau tidak ada yang ngatur di pertigaannya. Nah, ini jadi jalan ini tuh kita masuk jalan raya. Jadi dari tadi keluar desa Warga Mekar itu kita masuk ke jalan raya seperti ini. Jadi ada sedikit kita menikmati jalan mulus lah ya, nggak semuanya jelek. Kita masuk jalan raya walaupun dengan berhadapan dengan motor-motor yang rata-rata ngebut ya, karena mereka mungkin ngejar jam masuk kerja kan, ya wajar lah kadang-kadang. Tapi paling ngeselin juga kadang ada juga motor-motor yang suka ngambil jalan gitu, ngambil jalan ke kanan supaya kalau pas di macet gitu kan agak gimana gitu ya. Akhirnya jadi mentok kan macet pada saat ada motor yang udah macet di jalur kiri, dia ngambil kanan, padahal yang kanannya itu jalan buat yang dari arah berlawanan ya. Tapi mau gimana ya. Nah, ini kita terus kalau mau ke Beko itu kita terus jalan aja sampai nanti kita masuk di Cikopo. Jadi nanti tuh kita akan ketemu pom bensin di depan itu. Cuman sebelum pom bensin ada
masuk gang begitu Cikopo ya, dan kita masuk gang itu ya. Kita masuk gang itu dan itu arahnya menuju Beko dan dimana itu adalah trek favorit saya kalau pemanasan sebelum goes jauh, karena tanjakannya nggak terlalu, tapi ada variasinya gitu, nggak datar-datar aja, ada tanjakan, ada pedunan, jalannya ada yang mulus, ada yang enggak gitu kan. Terus enak banget sih, terutama suasananya keren ya. Nah, jadi dari sini tuh nanti kita masuk Cikopo dan ini gang yang baru masuk dari Cikopo. Patokannya pokoknya yang ada MTSN Cikopo lah. MTSN berapa ini ya? Pokoknya MTSN di Cikopo. Kita masuk gang itu, terus aja lurus sampai mentok, dan inilah kondisi jalan pada saat kita mau ke arah Beko. Dan jujur aja ini di trek ini tuh asik banget ya, walaupun jalannya nggak bagus, tapi kalau naik sepeda sih nggak apa-apa. Saya nggak terlalu mempermasalahkan jalan jelek, jalan gimana. Kalau naik sepeda tuh asik-asik aja. Justru pada saat jalan jelek kayak begini malah punya keseruan tersendiri gitu. Dan ini luar biasa menyenangkan buat para goeser ya. Ada tanjakan kayak gini, ini tanjakan kan. Apalagi kalau misalkan masuknya dari masuk arah Cangkring itu ada tanjakan yang cukup lumayan. Tapi saya masuknya nggak dari situ, saya karena masuknya dari Cikopo tadi ya. Dan ini view pada saat kita mau ke, oh ya itu ada gunung kan. Nah gunung itu tuh biasanya dipakai buat camping loh. Biasanya banyak kalau hari Minggu kesini tuh banyak sekali yang jogging, jalan-jalan kemana ya, ke Beko nanti ya. Jalan-jalan, banyak yang jualan juga, semacam ada pasar tumpah begitulah. Terus banyak yang jualan juga, terutama makanan. Nah di sini jajan murah lah, asik. Pokoknya bawa duit 20.000 tuh bisa beli banyak makanan, jajanan, dan murah-murah. Kadang satu porsinya 5.000 kan, bawa 20.000 cukup lah goes kesini. Tapi kadang-kadang goes kesini saya ngejarnya bukan jajanan di Beko sih, saya biasanya ngejar soto yang ada di depan kolam renang Tirtarian, itu enak banget ya. Nah ini jadi jalan ini tuh terus ya masuk ke arah Beko, dan ini seru banget. Oh iya, di jalur ini tuh ada pesantren ya. Ini pesantrennya tuh namanya Pesantren Madinatul Quran. Ini kadang kalau hari Minggu tuh suka dipakai tempat wisata berkuda dan memanah. Keren sih ya, pesantrennya keren. Dan ini sebentar lagi kita akan nyampe sih ke tujuan. Dan sebetulnya tempat tujuannya itu malah kalau dari segi pemandangannya ya biasa aja sih. Cuman kalau pas hari Minggu ini ramai banget ya. Ini ramai banget, terutama banyak yang jualan ya, tadi sudah saya jelasin. Banyak yang jualan ya semacam pasar tumpah gitulah, pasar kaget gitu ya, tapi dia jualannya setiap hari Minggu. Dan terutama banyak juga yang jualan makanan. Trek ini tuh sebetulnya trek favorit ya buat jogging, tapi nggak tahu di sekarang dengan kondisi jalan begini apakah warga Ciparai masih suka dengan jogging kesini gitu kan ya, nggak tahu. Saya juga baru kesini lagi nih, hampir udah 6 bulan kayaknya nggak goes kesini.
itu sebentar lagi nyampe. Nanjak. Nah ini lokasinya kayak begini nih. Nggak ada yang spesial ya. Ya cuman ini, tapi kalau hari Minggu di sini kita nggak bisa goes kayak begini. Sepeda tuh ya harus turun kita jalan. Nggak mungkin kita pakai sepeda di goes kayak begini kalau hari Minggu. Karena nah di pinggir-pinggir jalan ini tuh banyak yang jualan. Ya, udah gitu banyak yang jalan kaki juga. Otomatis kan nggak mungkin kita goes dengan kondisi jalan kayak begitu kan. Akhirnya ya jalan aja, jalan sepedanya dituntun gitu kan. Apa ya dituntun apa ya? Entahlah. Ya pokoknya turun dari sepeda, kita jalan, sepedanya didorong gitu kan. Sepedanya didorong dan kita dorong sepeda sampai ya di sini biasanya masih ramai nih. Nah sampai sini udah bisa kita pakai lagi. Nah dari sini udah mulai agak sepi biasanya. Dan yang paling seru kalau datang ke sini tuh ya, kalau buat saya sih, saya sering banget ketemu teman-teman SMA ya, karena kebetulan dulu saya SMA di Ciparai. Jadi pada saat kesini tuh kadang-kadang ada aja ketemu sama temen zaman SMA. Jadi ya buat ngobrol-ngobrol sebentar kan lumayan lah ya, sambil nostalgia masa-masa SMA gitu kan. Sering baik teman-teman waktu SMA, karena mereka rata-rata orang Ciparai, mereka joggingnya atau jalan-jalannya pada kesini, terutama kalau hari Minggu. Kalau hari-hari biasa sih jarang. Dan waktu SMA pun saya juga pernah sih diajak main kesini sama teman-teman. Cuman ya nggak terlalu sering kalau saya ngapain juga kesini kan. Kalau orang Ciparainya kan kesini asik tuh buat jogging, karena dapat udara segar di sini tuh, masih banyak pohon, suasananya masih ya cocok lah buat jogging. Selama jalannya bagus, ini pasti jadi trek favorit buat jogging ke sini. Tapi kalau jalannya rusak, ya nggak tahu apakah menjadi tempat favorit buat jogging atau enggak. Tapi saya lihat sih memang warga Ciparai kayaknya memang banyak yang joggingnya tuh kesini. Di jalur ini tuh nanti di depan tuh kita akan masuk ke Ciparai, tepatnya ke Jongor. Nama desanya itu Jongor. Jadi nanti kita itu setelah jalur ini habis tuh ada simpangan ya, ada sebuah pertigaan begitu, yang kalau belok kiri dia masuk ke Jongor, dan kalau kita belok kanan itu masuk ke Paledang. Dan berbicara Jongor tuh saya jadi teringat masa SMA ya, karena itu tempat main saya deh kayaknya ya. Banyak kenangan di Jongor ya. Teman-teman di Jongor, assalamualaikum ya, semoga kalian sehat, sukses ya. Salam dari saya, semoga bisa berjumpa. Dan mohon maaf nanti saya lewat ke sini tapi nggak mampir ya. Ya karena saya sedikit waktunya buat mampir terlalu lama ya, kecuali nanti kalau kita ada acara. Nah, jadi ini sebentar lagi kita akan menemukan pertigaan, di mana pertigaan itu yang tembus ke jalan raya ya, mau lewat Jongor atau
Paledang. Dan ya, berbicara kembali masalah Jongor ya, itu adalah wilayah main saya waktu SMA. Saya hampir hafal betul jalan-jalan yang ada di Jongor itu. Nah, kayak di jalan-jalan ini saya punya temen namanya si Pei. Si Pei ini saya sering lewat sini tuh kalau diajak ke rumahnya. Di rumahnya di daerah sini. Dia dulu pemain bass, anak-anak band. Dulu kita punya band ya. Dan pemain bassnya dia si Pei. Dia rumahnya di sini nih. Dan dia apa ya? Ya, baiklah orangnya. Cuman ke perempuan gak tahu. Sorry Pei. Jadi gibah ini ya. Nah, ini udah masuk Jongor nih. Di sini apalagi saya banyak banget temen di sini nih. Ada Panjul, Rizal di sini ya. Teman-teman saya deh pokoknya di sini si Pei. Lalu kemudian ini tuh masuk ke gang ya. Gang ini di sini tuh ada si Imam. Ya, sobat-sobat saya waktu SMA lah ini ya. Dan di ujung jalan ini tuh ada rumah mantan. Rumah mantan yang ya begitulah ya. Waktu masih SMA kan masih ya gitulah pacaran mah. Walaupun nggak tahu tujuannya buat apa ya. Ini gang kecil ya. Gang kecil. Dulu saya sering banget jalan di gang-gang ini tuh. Karena ini tuh ya di sini teman saya semua ya. Ini hampir teman-teman saya tinggalnya di daerah-daerah sini lah. Selain jalan yang tadi kan, di sini juga ada. Nah, terutama di sini nih. Nah, yang di depan itu nah ini yang di depan itu dulu saya sering kesini buat latihan band. Ini sebetulnya saya jadi nostalgia waktu SMA ya. Nah, kesini tuh ini rumah si abang. Dulu sering banget latihan di sinilah ya, latihan band. Hampir tiap hari pulang sekolah tuh langsung mampir ke sini buat latihan band. Dan itu rumah mantan saya. Aduh, deg-deg ser ya lewat sini tuh ya. Takut ada orangnya kan, nggak tahu nanti mau ngomong apa. Dan di sini teman-teman saya ada Ani, ini rumahnya. Kemudian Pipin, sebelumnya tadi ada rumah Yudi, Encu dan seterusnya lah. Di sini pokoknya semua teman saya lah. Dan ini saya bener-bener merasakan ya dulu gimana sekolah di Ciparai. Dan itu aja barangkali untuk cerita goes kali ini. Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.